Nabi mengatakan ketika berjalan itu berdoa, Allahumma ij'alni fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa fi lahmi nura. Terus minta cahaya ke Allah. Ya Allah, jadikan hati kami hati yang penuh dengan cahaya. Jadikan mata kami mata yang penuh, yang pandangannya penuh cahaya. Jadikan ya Allah pendengaran kami yang penuh dengan cahaya. Ya Allah, jadikan daging kami, tubuh kami, diri ini diberikan cahaya. Minta cahaya kepada Allah. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas, Perumahan Makarya Binangun, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua berada di dalam lindungan Allah, senantiasa diparingi sehat walafiat oleh Allah, diberikan istiqamah beribadah di dalam melakukan amal-amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tema kita tentang sebuah pilihan, yaitu tentang sholat. Apakah sholat itu sebaiknya berjamaah atau sholat sendiri? Kita pasti sudah punya jawaban itu. Pasti jawabannya yang lebih baik adalah sholat berjamaah. Tapi kenyataannya banyak orang sholat di rumah. Di rumah masih alhamdulillah kalau berjamaah, tapi di rumah ternyata sendiri-sendiri cepat kilat gitu ya. Kenapa? Karena sholat berjamaah itu memiliki banyak keutamaan. Kalau kita ikut sholat di masjid berjamaah, kita lebih disiplin, kita lebih sabar, kita dilatih istiqomah kalau sholat berjamaah di masjid. Kalau sholat berjamaah di rumah masih alhamdulillah, cuma masih rada cepet-cepet. Biasanya sholat sunnah rawatibnya rada males, qobliyah ba'diyahnya rada males. Wis pokoke kumpul keluarga qomat langsung berjamaah. Mari ngono zikir sek rodo-rodo. Kalau mau zikir, kalau enggak langsung doa. Itu kalau di rumah. Tapi kalau di masjid banyak kita dipupuk oleh situasi dan kondisi karena ada doa bersama. Karena ada doa di antara jamaah, saling mendoakan walaupun mungkin bersama-sama berdoanya, berjamaah mungkin zikirnya atau masing-masing, tapi dari sekian yang hadir di masjid ini saling memupuk rasa disiplin. Walaupun mungkin argumennya aku gak enak nek mari salam langsung pulang, kelihatan teman-teman. Mungkin di awal begitu, tapi lama-lama terbiasa. Kenapa? Karena di masjid banyak keutamaan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sholat berjamaah itu jelas lebih baik daripada sholat sendiri. Persoalannya kalau sholat berjamaah itu di rumah atau di masjid, ini juga pertanyaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat yang terbaik itu adalah di rumah, kecuali sholat fardu di masjid. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, disampaikan oleh Rasulullah, sholat yang terbaik adalah sholat yang dikerjakan di rumah kita, tempat tinggal kita, kecuali sholat fardu. Maka sholat fardu yang lebih baik adalah di masjid, khusus ibu-ibu atau mar'ah wanita. Kalau sholat kaum wanita yang lebih baik adalah di rumahnya, tidak di masjid, di rumahnya. Tapi Nabi mengatakan seperti itu khawatir terjadi fitnah.
Fitnah kalau mar'ah atau kaum wanita sholat di masjid menimbulkan fitnah bagi kaum laki-laki, maka daripada ada fitnah, sholat di rumah lebih baik bagi kaum wanita. Tapi kalau bisa menghindari dari fitnah, tetap berjalan ke masjid, insya Allah sholat di masjid akan mendapatkan kualitas-kualitas tertentu, mendapatkan nilai-nilai tambahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, nilai berjamaah sama. Salatul jama'ati tafdulu ala salatil fadzi bisab'in wa ishrina darajah. Salat berjamaah lebih baik daripada salat sendiri 27 derajat. Pertanyaannya ini adalah, kalau salat berjamaah itu berapa derajat nilai pahalanya? 27 derajat. Apakah di rumah dan di masjid sama? Jawabannya sama. Jenengan salat berjamaah di masjid sama 27 derajat. Jenengan sholat berjamaah di rumah sama nilainya 27 derajat. Lalu apa yang membedakan di masjid? Khusus ibu-ibu atau mar'ah wanita. Kalau sholat kaum wanita yang lebih baik adalah di rumahnya, tidak di masjid, di rumahnya. Nabi mengatakan seperti itu khawatir terjadi fitnah. Fitnah kalau mar'ah atau kaum wanita sholat di masjid menimbulkan fitnah bagi kaum laki-laki, maka daripada ada fitnah, sholat di rumah lebih baik bagi kaum wanita. Tapi kalau bisa menghindari dari fitnah, tetap berjalan ke masjid, insya Allah sholat di masjid akan mendapatkan kualitas-kualitas tertentu, mendapatkan nilai-nilai tambahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, nilai berjamaah sama. Salatul jama'ati tafdulu ala salatil fadzi bisab'in wa ishrina darajah. Salat berjamaah lebih baik daripada salat sendiri 27 derajat. Pertanyaannya ini adalah, kalau salat berjamaah itu berapa derajat nilai pahalanya? 27 derajat. Apakah di rumah dan di masjid sama? Jawabannya sama. Jenengan salat berjamaah di masjid sama 27 derajat. Jenengan sholat berjamaah di rumah sama nilainya 27 derajat. Lalu apa yang membedakan di masjid? Orang kalau melangkahkan kaki ke masjid, setiap langkah menuju masjid ibadah. Perjalanan menuju masjid butuh pengorbanan, butuh waktu, butuh tenaga. Maka pengorbanan waktu tenaga merupakan jihad tersendiri. Kemudian jamaah yang terkumpul di rumah dengan di masjid, jumlahnya lebih banyak di masjid, maka orang yang banyak berkumpulnya insya Allah nilainya lebih banyak, yang mengaminkannya lebih banyak, sehingga memungkinkan dikabulkannya doa-doa oleh Allah lebih besar. Masya Allah. Yang berikutnya, bahwa orang yang berangkat berjamaah, sholat berjamaah di masjid, maka di situ ada jalinan silaturahim. Bertemu dengan tetangga, bertemu dengan kerabat, bertemu dengan saudara muslim yang lainnya. Di situ ada jalinan ukhuwah Islamiyah. Yang berikutnya menunjukkan kekokohan kaum muslimin, keutuhan kaum muslimin. Ada ukhuwah, ada persaudaraan. Saat itu mungkin bisa saling bercakap. Bagaimana kabar Bu? Bagaimana kabar Pak? Bagaimana sehat? Kita bisa menatap dengan penuh kasih sayang. Itu nilai ibadah tersendiri. Kita bisa memberikan pesan-pesan yang baik. Itu merupakan nilai tersendiri. Masya Allah. Banyak kebaikan, banyak keutamaan bagi mereka yang datang ke masjid. Niat tujuannya untuk sholat berjamaah, ada silaturahim. Ini langsung ngegas ya. Langsung ngegas luar biasa ini. Masya Allah.
Lalu ketika kita berada di masjid, Masya Allah, tadi dikatakan ketika berjumpa kita bisa mengucapkan salam, itu doa. Lalu kita bisa melihat wajah siapa yang kita kenal, Masya Allah, lama gak jumpa, kemana saja, Masya Allah. Kita saling doa, mudah-mudahan Bapak, mudah-mudahan Ibu, kita bisa menjaga kekompakan seperti ini, Masya Allah. SMS salat subuh berjamaah, M mengaji bersama, S sarapan bareng, Masya Allah. Itu kan banyak pengorbanan. Masing-masing ibu urunan, saya nyiapkan lauknya, saya nyiapkan nasinya, saya nyiapkan dia itu ininya. Ada kekompakan di situ, Masya Allah. Itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu duduk di masjid, itu niat i'tikaf. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Ya Allah, saya berada di masjid niat i'tikaf karena Allah Subhanahu wa ta'ala, niat ibadah karena Engkau. Itu nilai tersendiri. Tadi ketika keluar dari rumahnya ada doa. Tadi ketika keluar rumahnya ada pernyataan kepada Allah, Bismillah, dengan namamu ya Allah, tawakkaltu ala Allah, aku bertawakal kepadamu ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali daya dan kekuatan itu pertolongan darimu ya Allah. Ada pernyataan sikap kaum muslimin keluar dari rumahnya menuju masjid dengan mengatakan Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Lalu berjalan, Nabi mengatakan ketika berjalan itu berdoa, Allahumma ij'alni fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa fi lahmi nura. Terus minta cahaya ke Allah. Ya Allah, jadikan hati kami hati yang penuh dengan cahaya. Jadikan mata kami mata yang penuh, yang pandangannya penuh cahaya. Jadikan ya Allah pendengaran kami yang penuh dengan cahaya. Ya Allah, jadikan daging kami, tubuh kami, diri ini diberikan cahaya. Minta cahaya kepada Allah. Semua dalam rangka kita taqarrub ilallah Subhanahu wa ta'ala. Sebentar-sebentar nyebut nama Allah, sebentar-sebentar berdoa kepada Allah, sebentar-sebentar mengingatkan kita kepada Allah. Apa itu? Untuk menguatkan iman. Sehingga orang yang berangkat ke masjid berjamaah melakukan amalan-amalan yang sebagaimana Rasulullah, para sahabat, para ulama melakukannya, kita menirunya. Berangkat ke masjid seperti itu akan menguatkan iman, akan menumbuhkan takwa, akan menambahkan amal bagi orang yang menunaikannya. Masya Allah. Jadi berbahagialah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Allah masih mencurahkan karunia, Allah masih melimpahkan rahmatnya, sehingga pagi ini Bapak dan Ibu bisa hadir di rumah Allah, salat subuh berjamaah, mengikuti majlis seperti ini. Kelebihan salat berjamaah di masjid daripada salat di rumah yang saya sebutkan tadi, ada langkah ke masjid, ada doa, ada iktikaf, ada silaturahim, ada saling doa, ada kemudian ada kajian majlis seperti ini. Maka jangan ada doa yang buruk, jangan ada doa yang tidak baik. Saat kita berada di majlis seperti ini, maka siapkan diri kita untuk hadirkan diri kita. Berdoalah dengan doa yang baik, berbisiklah kepada Allah dengan bisikan setiap persoalan yang dihadapi. Ya Allah, saya sedang punya masalah dalam keluarga, saya sedang punya masalah tentang anak, saya sedang punya masalah tentang pekerjaan, saya sedang punya masalah ya Allah dengan orang. Saat kami duduk di majlis seperti ini ya Allah,
hadirnya malaikat-malaikatmu, haffathumul malaikah. Rasulullah mengatakan, ketika hadir dalam majlis seperti ini, malaikat-malaikat Allah menebarkan sayapnya lebar-lebar. Apa maknanya? Semakin lebar sayap para malaikat Allah, maka kecepatan terbangnya menuju Allah semakin cepat. Untuk apa? Untuk menyampaikan doanya kaum muslimin yang berdoa sehingga ijabahnya cepat. Jamaah yang dimuliakan Allah, itu cara Allah mengajarkan kita. Kalau hakikatnya Allah tidak butuh bantuan malaikat. Hakikatnya itu orang yang berdoa Allah kabul langsung, tapi Allah berbicara melalui cara agar manusia paham, mengerti. Ada malaikat yang menaungi orang-orang yang berdoa dengan sayap yang lebar sehingga menaikkannya ke Allah. Itu cara Allah memberikan sebuah metodologi pendekatan bahwa kita ini dihantarkan oleh malaikat-malaikat Allah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bahagia orang yang hadir di masjid dengan sholat berjamaah. Sama 27 derajatnya. Berjamaah di rumah iya, di masjid iya, tapi ketika berjamaah di masjid memiliki keutamaan yang lebih disiplin. Di rumahnya rada angel, Pak. Bisa duduk lama-lama itu sekeluarga susah, Pak. Diadak zikir bareng susah, Pak. Di rumah duduk bareng terus nyetel ngaji ceramah gitu gurung karuan iso ngrungokke. Tapi di masjid kumpul mau tidak mau ada didikan di situ, kebersamaan mendidik kita istiqomah, disiplin. Jamaah yang dimuliakan Allah, salat berjamaah itu ya 2 orang cukup, sito imame sito makmume, 1 imam 1 makmum. Itu berjamaah minimal 2 orang. Kalau memang kepepet tidak sempat ke masjid, di rumah salatlah berjamaah di rumah. Tapi sebisa mungkin kita tetap bisa melangkahkan kaki ke masjid. Karena langkah kita ke masjid, setiap langkah akan menjadi saksi di hadapan Allah. Kerikil-kerikil aspal yang kita lewati, daun-daun yang melambai-lambai, angin yang berdesir berhembus, itu akan menjadi saksi. Pada jam berapa kita melangkahkan kaki menuju masjid, dia akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, si fulan jamaah Masjid Al-Ikhlas pada jam sekian dia menuju ke masjid, saya saksinya. InsyaAllah. Penting loh saksi itu. Orang mati itu butuh saksi loh. Sampai Nabi mengatakan, kalau ada orang meninggal lalu ada salah seorang tetangganya atau kaum muslimin mengatakan dengan persaksian, saya bersaksi ini orang baik, jannah balasannya, surga. Siapa orang yang meninggal dunia kemudian tetangganya merasa kehilangan, walaupun hanya 1 orang, saya merasa kehilangan, si fulan mati, si fulan meninggal dunia, dia orang baik, saya saksinya. Itu menyebabkan orang yang meninggal tadi dimasukkan ke surga Allah.